2025 LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta akan membuat video pembelajaran dalam rangka uji kinerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak ibu ketua kelas boleh silakan disiapkan. Tafadhol doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Oh, bagaimana kabarnya Ananda semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke, supaya kita tambah semangat lagi, sebelum belajar kita ice breaking dulu. Kita tepuk semangat aja ya. Bisa? Bisa. Oke, tepuk semangat. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah anak ibu hari ini sehat semua anak ibu sayang. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua ya. Ada teman kita hari ini yang tidak hadir nak? Alhamdulillah datang semua ya. Oke, kalau begitu kita murojaah dulu seperti biasanya ya. Hari ini kita murojaah surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum abiduna ma a'bud. Wa la ana abidum ma abattum. Wa la antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Masya Allah, Alhamdulillah ya anak ibu. Murojaah terus ya, juz 30-nya sayang, supaya anak ibu tetap menjadi anak soleh dan soleha. Oke sayang, sebelum kita belajar, ayo kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional ya. Hari ini kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Oke, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berdagar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, anak ibu ada yang masih ingat nggak? Minggu lalu kita belajar apa sih? Tentang sistem pencernaan. Oke, kalau gitu untuk mengetes ingatan anak-anak ibu semua, sekarang kita sebutkan bersama ya, apa saja sih organ-organ pencernaan itu? Yang pertama organ pencernaannya ada mulut. Oke, yang kedua ya, kerongkongan. Yang ketiga oke, bagus, lambung. Yang keempat usus halus. Yang kelima Usus besar. oke, yang terakhir Anus. oke, tepuk tangan untuk bagus anak ibu, mantap. Berarti anak ibu semua
masih ingat ya, masih ingat tentang pelajarannya minggu lalu. Nah, hari ini ya kita akan belajar tentang makanan sehat ya. Nah, tentang makanan sehat. Oke, sebelum kita masuk kepada materinya, apa sih gunanya anak ibu mempelajari makanan sehat ini? Nah, anak ibu harus mempelajari tentang makanan sehat ini, tujuannya adalah supaya anak ibu bisa tahu menu-menu sehari-hari itu apa sih, menu-menu sehatnya. Jadi anak ibu bisa memilih, pilih-pilih makanan yang sehat untuk dikonsumsi setiap hari. Nah ya, jadi itu gunanya ya untuk dalam keseharian kita agar kita bisa memilih menu sehat ya. Supaya apa kita makan yang sehat sayang? Supaya supaya badan kita menjadi sehat. Anak ibu ada yang mau sakit? Tidak ada anak ibu yang mau sakit kan? Oke, semuanya mau sehat. Oke, sekarang kita masuk ke materi makanan sehat. Ibu mau tanya dulu, anak ibu tadi pagi sarapan atau enggak? Ada anak ibu yang tidak sarapan hari ini? Oke, Namira, kenapa Namira tidak sarapan? Oh, mamanya tidak masak ya. Kan bisa beli roti ya, boleh ya beli roti di kedai untuk sarapan bisa juga ya kalau tak sempat mamanya masak. Atau beli kue ya, banyak ya kue-kue dijual pagi hari. Oke, nggak apa-apa. Minum susu tidak bisa ya Namira ya. Ya lain kali harus sarapan ya sayang. Anak ibu yang sarapan tadi pagi sarapannya apa? Oke, tunggu dulu. Kamu nasi pakai goreng ampela. Kamu kue, iya boleh. Kue juga. Ini apa sayang? Sereal, bagus. Kamu? Nasi sama telur. Nggak apa-apa, telur bergizi, mantap ya. Danis, susu. Ada macam-macam sarapan anak ibu hari ini ya. Oke. Kemudian, kira-kira apa sih gunanya kita sarapan pagi-pagi itu sayang? Agar tubuh kita kuat saat belajar. Supaya kamu tidak mengantuk ya. Pagi-pagi datang ke sekolah, mukanya udah nggak semangat. Nanti duduk di meja tempat belajarnya ngantuk, lemes ya. Tanya kenapa lemes gitu ya, tidak bersemangat. Ternyata anak ibu belum sarapan. Nah ya, perutnya nanti berbunyi-bunyi ya. Kriuk-kriuk cacingnya di dalam ya. Nah, itu karena dia belum sarapan. Nah, jadi anak ibu kalau bisa semuanya sebelum berangkat sekolah harus sarapan. Oh, kalau tidak bisa mamanya tidak sempat memasak, boleh minum susu. Ya, minum susu boleh. Atau makan roti. Ya, makan roti tawar ya. Boleh juga. Oh, Bu, mama saya tidak sempat masak yang aneh-aneh, Bu. Pagi tidak bisa masak yang ribet-ribet, cuma bisa masak telur saja. Tidak apa-apa, telur itu bergizi. Bagus ya, dimakan pagi-pagi. Oke, tepuk tangan dulu untuk anak ibu yang sarapan ya. Tidak sarapan, dan kalian sarapan ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke pembelajaran kita tentang healthy food atau makanan sehat. Nah ya, oke, yuk kita lihat ini. Nah, apa sih Bu makanan sehat itu? Jadi makanan sehat itu adalah makanan yang mengandung nutrisi atau gizi yang seimbang ya. Dan dia apa saja Bu yang terkandung di dalamnya? Itu ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada vitamin dan ada mineral. Oke. Nah, apa sih pentingnya kita makan makanan sehat itu? Ya, pertama supaya kamu punya energi untuk bisa beraktivitas ya, jadi nggak lemas, lesu ya, ngantuk ya. Yang kedua, kita memperkuat sistem imun kita. Jadi anak ibu yang suka makan makanan yang sehat dan bergizi itu biasanya tidak gampang sakit ya, kuat imunnya ya. Yang ketiga, membantu menjaga berat badan ideal. Jadi kita itu badannya tuh sehat ya, karena terus makan makanan sehat. Jadi kita tidak mengalami yang namanya obesitas atau kegemukan, dan juga nanti bisa mengakibatkan kita terkena penyakit. Oke, selanjutnya mengurangi resiko penyakit kronis ya. Penyakit kronis ini artinya penyakit yang parah.
Contohnya apa, Bu? Contohnya seperti diabetes. Kamu tahu penyakit diabetes? Tahu. Penyakit diabetes itu adalah penyakit kelebihan gula dalam darah ya sayangnya. Kemudian ada penyakit jantung ya. Penyakit jantung ini adalah pembunuh nomor 1 ya. Penyebab kematian ya, penyakit jantung. Selanjutnya ada penyakit kanker, yang mana penyakit kanker ini belum ada ditemukan obatnya ya. Paling cuma untuk mengecilkan kankernya saja dengan cara kemoterapi ya sayang ya. Nah, jadi serem-serem kan penyakitnya semua kan? Makanya kita harus menjaga pola makanan kita ya, dan menjaga pola hidup sehat. Oke, selanjutnya. Nah, apa saja sih Bu makanan sehat itu? Nah, ini dia. Ini adalah kelompok makanan sehat. Pertama, ini ada karbohidrat. Karbohidrat ini apa, Bu? Karbohidrat ini adalah makanan pokok kita. Ya, makanan utama yang kita makan setiap hari. Contohnya di sini seperti apa, sayang? Ada nasi merah. Ya, Bu, kalau nasinya nasi yang putih gimana, Bu? Nasi putih tidak apa-apa ya. Cuma di sini yang lebih sehatnya lagi adalah nasi merah. Karena nasi merah ini rendah gula dan juga membuat kamu kenyang lebih lama karena dia kaya akan serat. Kemudian ada roti gandum. Nah, roti gandum ini bisa juga dalam bentuk roti tawar ataupun biskuit ya. Oke, protein. Di sini ada ikan dan daging tanpa lemak. Nah, protein ini adalah lauk pauk kita yang sehari-hari kita makan. Tadi kan nasi makanan pokok kita. Nah, ini lauk kita. Apa lauk kita? Nah, lauk kita di sini boleh ikan, ada daging tanpa lemak, ayam. Nah, protein ini terbagi dua. Ada protein nabati, ada protein hewani. Kalau protein nabati itu dia berasalnya dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya apa, Bu? Seperti tempe, seperti tahu. Itu kan berasal dari kacang kedelai. Kacang kedelai itu adalah tumbuhan. Itu contohnya. Yang kedua, protein ini adalah yang berasal dari hewan. Itu protein hewani. Contohnya apa? Yang lauk-lauk yang kita makan yang daging-dagingan ya, seperti ikan, daging tanpa lemak ya, itu termasuk protein. Oke, selanjutnya ini ada lemak ya, ada lemak. Lemak ini juga ada dua, terbagi dua, sama seperti protein. Yang pertama namanya protein lemak nabati. Lemak nabati ini yang berasal dari tumbuhan. Seperti contohnya lemak nabati ini kacang-kacangan ya, kacang apapun, kacang tanah ya, kacang kedelai ya, kacang almond dan sebagainya. Nah, kemudian apa? Bisa juga dari buah ya, dari alpukat ya, contohnya itu adalah buah yang mengandung lemak. Selanjutnya lemak ini ada juga yang berasal dari hewan. Contohnya apa? Sama seperti ini, sama seperti protein yang berdaging-daging ya, daging sapi ya, lemak ayam ya, dan lain sebagainya. Oke, yang terakhir ada vitamin dan mineral. Ini terdapat pada sayur dan buah-buahan. Jadi dalam sepiring lengkap komplit kamu makan itu harus mencakupi semuanya. Ada nasinya, ada lauknya, dan ada sayur atau buahnya ya. Yang mana itu melingkupi karbohidratnya, protein, lemak, vitamin, dan mineralnya. Paham sayang Ibu? Kita lanjut. Nah, ini contohnya sarapan sehat. Oatmeal. Ada oatmeal. Oatmeal ini adalah butiran gandum atau buliran gandum ya, atau sereal kalau kamu sebutnya. Tapi kalau oatmeal ini dia lebih kecil-kecil lagi bentuknya dibandingkan sereal. Oke, oatmeal ini terbuat dari gandum dengan potongan buah yang segar. Jadi kita seduh oatmeal itu pagi-pagi kan pakai air panas, udah diseduh dia membentuk bubur, kemudian kita masukkan potongan buah segar ya. Bisa juga dibikin smoothie. Smoothie ini atau biasa kita sebut sebagai jus buah ya sayang ya. Tahu anak ibu jus buah kan? Tahu. Di sini kita campurin sayur. Coba sesekali bikin jus buahnya, nggak buah doang. Kita campurin sama sayur ya. Contohnya itu sayur yang tomat campur sama wortel, dicampur sama apel. Nah, itu enak gitu ya. Oke, selanjutnya ada roti gandum dengan selai kacang dan pisang. Nah, ini roti gandumnya adalah roti tawar. Boleh selainya kacang, boleh juga pakai pisang dipotong-potong. Enak apa enggak makanan sehat? Enak. Ya. Nah, ini contoh makan siangnya. Di
sini ada nasi merah, pakai ayam panggang, pakai sayur tumis. Enak apa enggak? Enak. Kemudian ini ada salad ya, dengan sayurannya apa? Alpukat, pakai tahu juga. Ya. Kemudian ada ikan bakar dengan kentang panggang dan brokoli. Enak apa enggak? Ya, jadi makanan saat itu nggak mestilah enak. Oke, ini contoh makan malamnya. Pertama, ada sup ayam, pakai sayur, pakai kacang-kacangan. Yang kedua, ada pasta gandum ya. Pasta gandum itu dia mie seperti spaghetti tapi terbuat dari gandum. Kemudian ada saus tomat segar dan pakai daging, tapi dagingnya nggak boleh ada lemak-lemaknya ya. Oke, selanjutnya ada ubi panggang ya, bisa juga pakai ikan salmon dan salad. Ini salah satu contohnya. Oke, Bu mau ngemil boleh, ngemil juga nggak apa-apa. Di sini bisa ngemil kacang almond atau buah-buah kering, boleh kacang-kacang yang lain juga boleh ya sayangnya. Bu, saya di rumah cuma ada kacang tanah, boleh ya. Kemudian ada yogurt, kamu suka yogurt? Suka ya. Yogurt ini boleh cari yang rendah lemak, pakaikan madu ya, dimakan. Boleh. Kemudian pakaikan buah segar ya, seperti apel atau pir, dimakan gitu aja juga oke. Ya. Nih, gimana sih caranya Bu memilih makanan yang sehat? Cara memilih makanan yang sehat pertama, baca label nutrisi. Biasanya kalau kita membeli sebuah barang makanan itu ya, barang apa saja lah, terutama makanan, ada tulisan di belakang labelnya komposisi. Ada apa enggak? Ada. Itu harus kamu perhatikan juga. Dan ada nutrisinya, tabel nutrisinya. Itu harus kamu baca ya. Kemudian pilih makanan yang segar. Ya, makanan yang segar, kalau bisa ayam yang baru dipotong, kalau bisa jangan makanan kaleng ya. Jadi yang baru juga, kalau sayur yang segar yang dari pasar, buah yang langsung kamu potong sendiri, jangan buah kalengan. Kalau buah kalengan namanya sudah tidak segar ya. Oke, batasi konsumsi gula, garam dan juga lemak jenuh. Batasi, jadi jangan terlalu banyak memasukkan garam, masukkan micin ya, MSG yang terlalu banyak tidak boleh. Boleh dipakai tapi secukupnya. Oke. Perbanyak minum air putih. Nah, ini sudah Ibu lakukan, perbanyak minum air putih. Sudah ya, karena kamu setiap hari membawa tumbler ya kan, tumbler ke sekolah, membawa botol minum ke sekolah untuk memenuhi kebutuhan air putih dalam sehari supaya kamu sehat. Jadi harus banyak minum air. Oke. Ya. Nah, masuk kita kepada tugas kelompok. Ada nih sebuah masalah yang harus kamu selesaikan ya. Boleh dibaca-baca dulu masalahnya, Ibu akan bagikan LKPD ya. Oke sayang, nah simak dulu ke depan ya nak. Nah ini PowerPoint yang tadi sudah Ibu printkan untuk kamu, bisa dibaca-baca nanti ya di tempat duduknya. Oke, itu sebagai referensi kamu. Kemudian ada juga Ibu printkan ini sumber belajarnya ya, untuk melengkapi apabila nanti jawabannya tidak ada di dalam PowerPoint, boleh kamu cari di sini ya sayang. Kemudian ini ada LKPD-nya, jangan lupa nanti ditulis nama dan nama kelompoknya ya. Nah, silahkan dijawab. Ini ada beberapa pertanyaan ya terkait dengan permasalahan yang Ibu sediakan di depan. Ya sayang? Nah, ini dijawab sampai di belakang ya. Oke? Paham mana Ibu? Silahkan berdiskusi.
selesai semua. Jadi kita akan mempresentasikan hasil diskusi kamu ke depan ya. Untuk contohnya ya, Ibu hanya mengambil 2 sampel saja untuk maju ke depan. Oke, silakan maju kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan diskusi kami akan disampaikan oleh Azza. Andi adalah seorang siswa yang suka makan makanan junk food dan jarang makan sayuran. Andi sering merasa lelah dan tidak memiliki energi untuk bermain. Apa yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan kesehatannya? Dengan makanan yang sehat dan buah-buahan dan segar agar tubuh tetap sehat dan berlalu tidak gampang kena penyakit seperti penyakit jantung, kanker, dan diabetes. Jika tidak mau terkena penyakit, makanlah sayuran dan buah segar seperti pisang, jeruk, pir, apel, dan lain-lainnya. Lalu sayuran dan sawi, brokoli, kangkung, dan Dengan makanan sehat akan disampaikan oleh Adi. sarapannya adalah makanannya telur. Makan siangnya adalah nasi sayur dan buah-buahan. Makan malamnya adalah nasi putih dengan ayam rebus. Cemilannya buah jeruk dan buah pisang. Itulah presentasi dari kelompok 2. Apakah anak ibu ada yang ingin bertanya? Oke, baik. Karena anak ibu tidak ada yang ingin bertanya, silakan ditutup kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu. Silakan kembali. Oke, selanjutnya kita beri kesempatan untuk kelompok 4 menampilkan hasil diskusinya. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Dia adalah seorang siswa yang suka makan junk food dan jarang makan sayuran. Andi saya merasa lelah dan tidak memiliki energi untuk bermain. Apa yang dapat Andi lakukan untuk meningkatkan kesehatan? akan dibacakan oleh Andi harus makan makanan sehat dan penuh nutrisi agar tidak terkena penyakit. Sarapan nasi, telur, susu, dan sayur. Makan siangnya sup ikan dengan sayur jagung dan air putih. Makan malam mie bayam dengan saus tomat. Minumnya jus jeruk. Camilannya potongan saus nangka dan jus apel. Oke. Anak ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, karena tidak ada yang ingin bertanya, silakan ditutup kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus. Oke, anak ibu, kamu sudah menyelesaikan tugas diskusi kelompoknya dengan mengisi LKPD. Kamu juga sudah melakukan presentasi. Sekarang waktunya kamu mengerjakan soal ya, atau latihan yang akan ibu berikan. Dikerjakan secara mandiri ya sayangnya. Jadi tidak berkelompok, itu dikerjakan secara individu ya. Jangan lupa ditulis namanya.
sampai di penghujung pembelajaran kita hari ini ya. Jadi Ibu ingin adakah anak Ibu di sini yang bisa memberikan kesimpulan atas pelajaran kita hari ini? Oh ya, silakan Azza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan kesimpulan atas pelajaran yang telah kita pelajari hari ini. Makanan bergizi sehat adalah makanan yang mengandung gizi yang sangat penting bagi tubuh kita dan memiliki nutrisi seimbang. Contoh makanan bergizi adalah karbohidrat, protein, mineral, lemak, dan vitamin. Sekian, terima kasih kesimpulan dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berikan plus ya. Ada ya. Bagus ya. Mantap kesimpulannya. Apakah ada lagi anak Ibu yang ingin menyimpulkan? Tidak ya. Oke, cukup ya. Oke, pembelajaran kita pada hari ini tentang makanan sehat ya. Yang mana makanan sehat itu adalah makanan yang memiliki gizi seimbang dan nutrisi untuk tubuh kita. Tujuannya agar apa? Tubuh kita sehat. Oke. Nah, bagian-bagian dari makanan sehat itu harus mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan juga mineral yang berguna agar tubuh kita penuh energi ya, dan tidak lemes-lemes dan tidak ngantuk-ngantuk ya. Intinya tubuh kita jadi sehat dan tidak mudah terserang penyakit. Oke. Nah, setelah mempelajari pembelajaran tentang makanan sehat hari ini, bagaimana perasaan anak Ibu semuanya? Senang, gembira. Jadi bisa merencanakan untuk makan apa sih nanti kita gitu ya. Oke. Apakah pembelajaran hari ini terasa mudah anak-anak? Mudah. Kalau ratingnya ada bintang 1 sampai 5, kamu mau kasih bintang berapa? 5, ada yang 10, ada yang 5. Mantap berarti ya pembelajaran hari ini ya. Menyenangkan? Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Minggu depan kita berjumpa lagi dengan materi yang lebih baru lagi ya, yang lebih menyenangkan lagi. Oke? Semangat?